terkait masalah pengeroyokan yang katanya itu anggota PWI, bagaimana tanggapan panjenengan? Silakan. Baik. Ya, kalau framing atau tuduhan itu sudah terbiasa kami terima. Apapun itu bentuknya, selalu PWI-LS dijadikan objek tuduhan, framing, dan fitnah seperti masyarakat luas yang diketahui. Terkait dengan peristiwa Tangerang kemarin itu, Kang Rida ini kami nyatakan bukan dari bagian PWI-LS. Boleh nanti dicek data-datanya ataupun adakah kartu keanggotaannya ataupun ada data-data lainnya. Saya jamin bukan PWI-LS, namun begitu kami sangat berempati ketika kejadian tersebut memang di luar batas kemanusiaan ya. Kami dari PWI-LS sangat berempati dan sangat turut merasakan sakit dan terhinakan ketika saudara kita dari yang kita ketahui beliau ini dari Ansor Banser, walaupun domisili di Tangerang, ada beberapa orang yang memang saling mengenal antara anggota PWI dan Banser, dan memang kita bersinergi dengan Ansor Banser. Maksud saya mengenal dengan siapa Kang Rida, namun bukan berarti beliau adalah anggota PWI-LS begitu. Begitu Bang TJ. Baik, Bang Ken. Berarti ini beliau sudah memberikan klarifikasi bahwa korban pengeroyokan itu bukan dari anggota PWI-LS, melainkan anggota Banser ya. Dan Betul. seperti kita ketahui bahwa ada juga Banser yang katanya garis lurus, yang selama ini menjadi pengawal dari si Bahar Smith ini. Terkait gembar-gembornya bahwa yang dikeroyok itu adalah anggota PWI-LS, tentu kita orang yang di lapangan, walaupun tidak ngaku-ngaku, setiap kita ingin menyusup ke wilayah orang, tentunya kita pakai sandi ya Pak ya. Mas tentu kita pakai sandi yang hanya dipahami oleh rekan kita sendiri. Dan kebetulan korban pengeroyokan ini masuk ke situ sebagai mukibin, sebagai santri mereka gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PWI-LS. Jadi demikian teman-teman, menurut keterangan dari Bang Ken ya. Silakan mau ditambahkan Bang Ken. Saya tidak bertanya karena ini pure klarifikasi ataupun memberikan edukasi buat teman-teman. Baik, ya melanjutkan yang tadi, terima kasih Bang TJ, bahwa memang betul ketika kita akan mendokumentasikan ataupun mencari info atau data itu tentunya kita untuk masuk ke wilayah tersebut tentu ada sandi-sandi yang dapat hanya diketahui oleh anggota kita sendiri. Gitu. Dan ini memang tidak sama sekali kaitannya dan kita boleh menyaksikan pernyataan dari keluarganya, istrinya, bahkan dari Kang Rida sendiri bahwa maksud beliau adalah untuk menyalami. Ada kemungkinan mungkin karena paranoid atau apa karena memang ada surat penolakan. Surat penolakan itu bukan hanya dari PWI-LS, karena sebelumnya dari MBC NU setempat pun melakukan penolakan dan beberapa aliansi masyarakat. Gitu. Dengan alasan yang sama, begitu. Jadi bukan hanya PWI-LS, namun saat ini kan hanya PWI-LS yang selalu diangkat menjadi tertuduh. Namun begitu, kita sedang mempertimbangkan untuk upaya hukum, nanti lihat ke depan, tapi yang penting masyarakat sudah mengetahui dan memahami apapun bentuk framing fitnah, tapi masyarakat sudah tahu apa yang menjadi tujuan ataupun perjuangan PWI-LS. Gitu. Terkait Kang Rida sendiri, saat pasca kejadian itu langsung ditangani oleh Ansor Banser, LBH-nya, dan kami pun komunikasi dengan beberapa rekan, dan karena memang beliau anggota dari Ansor Banser, ya otomatis Ansor Banser yang akan melanjutkan proses-proses hukum dan selanjutnya langkah-langkahnya. Gitu. Kami hanya sangat turut berempati dan turut merasakan terhinanya sebagai warga orang Indonesia, utamanya boleh dikatakan kita ini warga pribumi, disiksa sedemikian rupa. Mungkin sudah beredar pernyataan ataupun penjelasan langsung dari korban sendiri. Nah, itu intinya PWI-LS sangat empati. Bukan berarti beliau anggota PWI-LS. Secara data fakta boleh dicek. Dan ini akan kita pertimbangkan untuk lakukan upaya-upaya. Nanti yang penting skala prioritas adalah sekarang ini korban mendapat perhatian dan kasusnya ditindaklanjuti begitu Bang TJ. Sementara itu. Betul. Ya. Ya, saya juga merasa miris kejadian seperti ini, bahkan ini terjadi sebelum PWI-LS-nya ada. Justru acara adegan persekusi ini, adegan pengeroyokan ini sudah sering kita lihat yang dilakukan oleh si Bahar ini, bahkan oleh yang satu circle sama dia.
dengan adanya PWLS ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, terlebih yang ada di sekitaran markas mereka. Kalau sekarang mereka mau persekusi kiai, mau persekusi bangsa pribumi, mikir 2 kali. Mereka seperti sekarang nih kita lihat, yang mereka berani ngehajar itu, ngeroyok itu kan, kalau tidak salah itu mukibinnya sendiri, Bang. Nah, jadi dia pingin salaman kan, kalau PWI kan nggak mungkin antri minta salaman gitu. Betul, logikanya. Lebih kalau misalnya ada penyamaran, penyusupan dari PWI, pasti mereka di penjagaan atau duduk biasa, duduk manis gitu. Ini kok mau salaman gitu kan? Ini salah satu bukti bahwa itu bukan anggota PWI LS. Nah, terkait masalah hukum, mungkin dari pihak Ansor sendiri, dari Banser, udah membuat laporan, atau dari pihak keluarga. Mungkin PWI ada nggak ikut membantu untuk pelaporan? Sekarang ini sudah dari pasca kejadian, pelaporan dari LBH Ansor, Banser sudah dilakukan, dan koordinasi dengan beberapa stakeholder dan kepolisian pun sudah. Sekarang ini dalam lidik, dan mengumpulkan bukti-bukti, full bucket, dan keterangan saksi dari pihak kita. Maksudnya dari pihak Ansor Banser. Kita dari PWLS support karena tadi empati yang sangat tinggi bersama keluarga kita, sebangsa dan setanah air, diperlakukan seperti itu. Apalagi dengan terlepas dia, entah dia mukibin atau enggak, gitu ya. Tapi sangat berempati. Adapun nanti langkah-langkah hukum, kita sedang mempertimbangkan, karena selalu PWI menjadi tertuduh terus sebagai pengalihan. Kami paham ini sebagai pengalihan opini. Ketika ini kan ini sudah terjadi peristiwa pidana, apapun dalilnya, apapun alasannya, ini sudah terjadi peristiwa pidana yang betul-betul ini sangat kuat fakta dan buktinya mengarah nanti ke persidangan, dan tentunya ada konsekuensi hukum dalam artian penjara kembali, begitu kan. Nah, ini biar masyarakat pun tahu bagaimana perilaku ataupun perlakuan seorang Bahar bin Smith ini ketika menyampaikan di sisi lain, katanya berdalih menyampaikan nilai-nilai moral dan keagamaan, tapi di sisi lain yang saat yang bersamaan mengedepankan sifat kebrutalan di luar kemanusiaan. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Tentunya PWLS ini kadang tidak perlu harus menanggapi dengan sesuatu hal frontal atau ini. Ini justru kita akan mencerminkan siapa orang-orang kita yang asli Nusantara, yang punya nilai peradaban. Bagaimana kita diwariskan, bagaimana bertindak, berucap, dan berperilaku atas diri sendiri, atau berlaku ke orang. Ini pun terlepas dari Khalida ini bukan anggota PWLS, namun dalam saat ini adalah keluarga kita yang menjadi korban kebiadaban. Apalagi kronologinya sampai di sundut rokok ya gitu. Kemudian dibungkam ininya, kemudian dikasih air itu, kemudian sampai di panca mau dimutilasi, dibunuh. Nah, ini kan ada unsur kesengajaan dengan sadar untuk perencanaan pembunuhan bahkan mutilasi. Ini pasalnya sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Ini harus segera diproses hukum sebagai edukasi bagi masyarakat. Tidak semena-mena atau yang merasa ras lebih tinggi bukan berarti mengedepankan ego dan luar nalar kemanusiaan, Bang. Kalau saya melihat dari kronologinya, dari ini harus segera ditindak begitu.